Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Adrianto atau Mr. Q for Question. Mari kita mulai dengan pertanyaan, bagaimana formasi tepat digital marketing? Oke, kita akan mencari tahu jawabannya, formasi tepat digital marketing. Nah, ini adalah langkah awal ya ketika kita sudah termotivasi untuk masuk ke dunia online ya atau menggunakan internet. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, mari kita lihat dulu penetrasi digital Indonesia. Ini berdasarkan data Januari 2020 dari Hootsuite ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana total penduduk Indonesia yang 272 juta itu ternyata terkoneksi dengan internet 338 juta. Ini artinya satu orang bisa jadi punya lebih dari satu mobile phone ya. Kemudian 175 itu adalah pengguna internet. Ini sebuah angka yang sangat luar biasa besar. Kemudian yang satu lagi 160 juta mengakses sosial media atau aktif di sosial media. Jadi kalau sekarang kita dengar ada cerita atau ada sebuah alam baru yang bernama metaverse, sebetulnya alam maya ini adalah alam di mana orang-orang sudah pada banyak berkumpul ya. Di dunia internet 175 juta, sosial media 160 juta. Ini sudah angka yang sangat luar biasa di dunia online. Lalu apa saja kegiatan mereka? Daily time spent with media. Apa yang mereka lakukan? 7 jam 59 menit itu mereka menghabiskan waktu di internet. Mereka searching, kemudian mencari informasi di dunia internet. Ini sungguh waktu yang sangat lama. Sudah mirip dengan jam kerja ya, atau memang pekerjaan mereka memang di sini. Kemudian 3 jam itu mengakses sosial media. 3 jam mengakses sosial media. Jadi kalau mereka punya akun pribadi, maka kegiatan sehari-hari 3 jam waktu cukup yang lama ya untuk menghabiskan waktu di sosial media. Sementara di internet 7 jam. Data yang lain adalah menonton televisi, mendengarkan musik secara streaming, atau memainkan game konsol. Ini juga waktunya relatif banyak. Nah, yang kita fokuskan adalah keberadaan mereka di dunia internet ini, 7 jam. Januari tahun 2020. Ini sebuah berita yang luar biasa sebetulnya ketika kita melihatnya dari sisi pebisnis. Artinya para konsumen, para pembeli itu berada di dunia maya. Dari sisi usia, memang yang paling aktif ya social media advertising audience profile ini dari usia 18 sampai 34 tahun. Jadi memang ini adalah usia-usia produktif di mana mereka menghabiskan waktu di dunia online ini ya, atau di internet atau di sosial media. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan, bagaimana formasi tepat digital marketing? Nah, bicara tentang formasi, jadi teringat dengan formasi 11 ya, kalau kita lihat permainan sepak bola, ada 11 pemain, mereka pasti atur formasi ya ketika mulai bertanding. Nah, bagi teman-teman pencinta bola, nah di sini saya coba tampilkan ada kiper, ada back, ada gelandang, ada striker ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah formasi dalam permainan sepak bola. Di bidang digital marketing pun juga mempunyai formasi ya. Kita akan lihat kira-kira apa yang menjadi kipernya, siapa yang menjadi back-nya, atau siapa yang menjadi gelandangnya, lalu siapa yang menjadi striker-nya. Ini yang saya sebut dengan formasi tepat digital marketing. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi, pertama, formasi digital marketing itu harus diawali dengan konten. Oke, maka ada istilah content is king. Konten itu adalah raja. Tapi konten kalau kita tidak distribusikan, itu konten tidak punya arti apa-apa. Maka pekerjaan yang lebih penting dari konten itu sendiri adalah mendistribusikan. Mendistribusikan secara konsisten.
Jadi kalau konten itu mungkin nilainya hanya 1, distribusi bisa jadi nilainya 5. Kenapa? Karena satu konten bisa didistribusikan di 5 channel. Nah, inilah kelebihannya ya. Jadi konten is king itu penting. Saya suka bertanya, kalau konten is king, lalu siapa ratunya? Kan begitu. Maka ada istilah content is king and distribution is the queen. Ada juga yang bilang content is king and distribution is king kong. Nah, oke. Jadi betapa pentingnya konten ini. Nah, konten ini akan didistribusikan di sosial media ya. Di sini ada Facebook, ada YouTube channel, ada Instagram. Kenapa? Karena ini adalah platform sosial media yang paling banyak diakses. Maka teman-teman yang mau masuk ke dunia digital marketing, pastikan sudah punya Facebook, yaitu Facebooknya Facebook Business, YouTube-nya juga YouTube Business, Instagram-nya juga Instagram Business, karena memang kita ingin berbisnis. Oke, langkah selanjutnya, sekali lagi, ini adalah kategori sosial ya, sosial media. Artinya orang bersosialisasi, bukan berbisnis. Sebetulnya filosofinya demikian. Orang itu sebetulnya tidak ingin dijualin. Dia ingin bertegur sapa, atau mungkin dia ingin dapat manfaat dari hubungan sosial tersebut. Nah, konten-konten yang kita berikan di sosial media ini haruslah konten-konten yang memberikan manfaat. Jadi bisa jadi semacam triks gitu ya, atau info, atau gambar tertentu, video tertentu, atau link. Jadi konten ini bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa teks, bisa juga berupa link yang didistribusikan ke sosial media ini. Nah, lalu apa artinya distribusi di sosial media ini? Harus punya arti. Ketika orang tertarik, maka dia akan lebih ingin mendapatkan informasi lebih banyak atau informasi yang lebih lengkap. Nah, disinilah informasi yang ada di sosial media ini dihubungkan ke website sebagai toko resmi kita. Dalam hal ini, misalnya kita mempunyai website toko online. Itu adalah toko official kita. Jadi orang kalau ingin mengetahui lebih banyak tentang produk itu, mereka akan mendapatkan informasi resminya di website ini. Atau dengan cara yang lain, kita bisa menghubungkannya dengan WhatsApp ya, kalau mereka ingin bertanya lebih personal atau berinteraksi secara langsung. Maka WhatsApp dan website ini menjadi, kalau di sepak bola itu gelandang ya, untuk menyambungkan informasi dari sosial media. Nah, disinilah pentingnya website ya. Dalam hal ini nanti kita akan membuat misalnya toko online. Jadi websitenya website bisnis, WhatsApp-nya juga WhatsApp bisnis. Lalu yang menjadi strikernya siapa? Nah, striker ini artinya bagaimana orang bisa mengakses informasi ini. Orang tidak akan tahu kalau tidak diberitahu. Maka ada dua cara untuk memberitahukan konten ini kepada konsumen. Secara organik atau secara iklan. Nah, kalau organik ini memang membutuhkan proses ya, membutuhkan waktu. Jadi ketika kita membuat konten, kita share di link sosial media kita, di Facebook, di YouTube, di Instagram, atau di WhatsApp, dan yang lain-lain. Ketika orang dapat bermanfaat, maka dia akan subscribe ya, atau menanti-nanti informasi konten selanjutnya. Sehingga semakin lama orang semakin tertarik. Ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan beriklan. Tanpa harus memunculkan waktu yang cukup lama, dengan beriklan kita sudah ditawarkan segmentasi jumlah audiens atau calon pembeli. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut ya. Raksasa iklan di dunia online sekarang memang masih didominasi oleh Google dan Facebook. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah formasi digital marketing yang menurut saya masih sangat relevan dan tepat sampai dengan sekarang ini. Oke, langkah selanjutnya adalah pastikan teman-teman sudah mempunyai akun-akun di Facebook, YouTube, dan lain-lain, dan dikemas secara profesional karena memang kita ingin memasarkan produk secara bisnis ya, atau profesional. Oke,
Kita akan lanjutkan dalam video lainnya.